Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, saya Erwin Firmansah, NIM 2590549500113. Saya bertugas di MAN 3 Jemberana, Bali sebagai guru mata pelajaran geografi sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran geografi di kelas 12 dengan materi wilayah dan tata ruang dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk memperlancar kegiatan tentunya kita perlu berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas mohon pimpin doanya ya. Dafa silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya ada baiknya kita bernyanyi lagu wajib nasional ya. Bapak ingin ngajak kalian untuk nyanyi bersama-sama, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Ada yang tahu lagunya ya? Alhamdulillah. Ya, yang belum tahu liriknya bisa dilihat di tayangan slide-nya ya. Jadi, oke, langsung aja Bapak pandu ya lagunya ya. Jadi biar kompak nadanya di sini ya. Jadi berkibarlah benderaku. Ya, siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Oke, Bapak absen dulu ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini kayaknya ya. Ada yang kosong tuh bangkunya. Nah, absen dulu. Bapak absen satu persatu. Afla Fahrizal, kayaknya Afla nggak masuk. Izin. Ya. Oke. Izin kemana dia? Sakit, Pak. Izin apa sakit? Izin apa sakit? Sakit. Oh sakit. Ada suratnya ya? Ya, Pak. Oke, surat dari dokter. Oke, terus Ahkam Raditya hadir. Ana Ulfina, Azahra Felisa sakit. Mana suratnya? Oke. Dafa hadir, Dafa, kemudian Farisa Amanda hadir. Terus Harlan Jayum hadir. Haura. Oke. Lintang bulan Desember ya, lahir di bulan Desember. Oke. Mailan Azizah, Naila Rizkia, oke. Nur Sintia, Nuron Aini, Rido Arya hadir. Rizkia Nuril kemana nih? Tidak masuk. Ya. Izin paskib, Pak. Paskib. Iya, Pak. Oh, dispen ya, dispen. Iya. Oke. Septi Ulfa. Sulis. Tasya. Vita Salsabila. Wanda Hayatun Nafisa, Yufan, oke.
Jadi sudah di absen semua, yang tidak hadir ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang tidak hadir, 2 sakit, yang satunya dispen ya. Oke. Oke, selanjutnya kalian bisa fokus ke depan lagi ya. Nah, jadi Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Nah, ini gambar orang apa ini? Orang tidur. Waduh, tidurnya di mana? Ya, benar ya, kalian nggak ada yang minus di sini ya, kelihatan ya dari jarak jauh ya. Ini benar, ini lagi di ruang tamu, tapi ruang tamu diperuntukkan untuk tidur ya. Ya, mungkin karena ada keluarga yang dari jauh ya, saat lebaran mungkin datang ke rumah itu kan, jadi tempat tidurnya nggak cukup kalau tidur di kamar semua, akhirnya ruang tamu dipakai untuk tidur. Nah, kalian setelah melihat fenomena orang tidur di ruang tamu, tentunya kalian bisa menganalisis ya, kenapa bisa di ruang tamu. Ruang tamu kan bukan tempat untuk tidur ya kan, ruang tamu tempatnya ya untuk bertamu, duduk ya kan, biasanya duduk ya, ngobrol-ngobrol ya, ini digunakan untuk tidur. Nah, di sebuah ruangan ya, apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya ya, tidak sesuai dengan peruntukannya, biasanya ke depan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan ya. Jadi kalau apalagi di permukaan bumi ya, di bumi kita, di wilayah, di lingkungan kita ya, ada persawahan, ada danau, ada lautan, ya, ada pegunungan. Kalian bayangkan deh ya, persawahan yang luasnya misalnya 10 hektar ya kan, kemudian 10 hektar itu diubah bentuk sawah itu dibangun perumahan ya, tentunya apa yang akan terjadi apabila itu terjadi gitu. Sawah diubah jadi permukiman, ada yang tahu kira-kira akan berdampak apa ke depannya? Ada yang bisa jawab? Ekspor impor apa? Oh, beras. Kenapa? Karena Yufan. pangan di wilayah tersebut jadi kurang. Oke, bagus sekali ya Yufan ya. Ada yang lain lagi mau menjawab? Ya, ada ekspor dan impor. Ya, benar ya Yufan ya. Jadi salah satunya apabila sawah ya dialihfungsikan ya, atau diubah bentuk sawah itu dibangun jadi permukiman, tentunya lahan sawah menyempit, otomatis persediaan makanan akan menipis ya, karena di Indonesia ini kan makanan utama kita adalah nasi ya kan, jadi otomatis berasnya berkurang karena lahannya pun berkurang. Nanamnya mau di mana? Nanam beras ya, nanam padi ya, nanam padinya mau di mana itu kalau sawahnya dibangun permukiman semuanya gitu kan ya, jadinya habis, kita harus impor ya kan, impor beras ya, dari negara lain ya. Itu jangan sampai terjadi ya. Nah, untuk itu penting sekali bagi kita pahami ya, untuk untuk menjaga lahan kita, menjaga ruang-ruang di permukaan bumi kita, kita perlu paham yang namanya konsep wilayah dan tata ruang. Nah, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi yaitu wilayah dan tata ruang ya. Kemudian selanjutnya ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian wilayah dan tata ruang ya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis wilayah ya. Dalam hal ini kita akan membahas nanti wilayah formal dan wilayah fungsional. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis permasalahan tata ruang di lingkungan sekitar. Masalah-masalah tata ruang di lingkungan sekitar ya, sekitar kita. Ya, kita kebetulan berada di Kabupaten Jemberana. Nah, nanti kita akan coba membahas masalah-masalah yang ada atau masalah tata ruang yang ada di Kabupaten Jemberana. Yang keempat yaitu menyajikan solusi sederhana hasil diskusi kelompok ya. Oke, yang pertama kita mulai dari konsep wilayah ya. Ya, bisa dilihat wilayah dan tata ruang.
Ya, yang pertama memahami konsep wilayah yang perlu kalian pahami. Ya, Ivan mau menjawab. Wilayah itu suatu kawasan yang dihuni oleh beberapa orang ya untuk membentuk suatu desa atau kota. suatu desa atau kota. Ada yang lain lagi? Misalkan di Jembrana ya, Kabupaten Jembrana tentu punya ciri khas tertentu khusus dibandingkan kabupaten lain gitu ya. Berbeda dengan Kabupaten Tabanan yang ada di perbatasan ya, Tabanan dan Buleleng gitu kan. Nah, jadi Jembrana punya khas tertentu, misalnya ada budaya mekepung ya. Ya, jadi itu balap kerbau gitu kan. Ya, sedangkan di wilayah lain atau di kabupaten lain bahkan ya itu tidak ada seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami apa itu wilayah, kita lanjutkan kepada jenis-jenis wilayah. Tadi di tujuan pembelajaran kita sudah melihat jenis-jenis wilayah itu yang akan kita bahas ada dua, yaitu wilayah formal dan fungsional ya. Ini yang pertama wilayah formal ya. Nah, wilayah formal ya ditandai dari homogenitas ya, atau homogenitas itu seragam ya. Baik itu secara fisik maupun sosial budayanya ya, saling berinteraksi antar wilayah tersebut tadi ya. Jadi saling interaksi antara wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ya. Itu tidak bisa terlepas ya, saling berinteraksi. Misalkan yang bekerja di Jakarta itu kan biasanya banyak perkantoran ya kan, perkantoran ya di Jakarta. Nah, ternyata yang bekerja di Jakarta ini tidak sepenuhnya tinggal di Jakarta, tapi ada di sekitaran Jakarta. Misalnya orang-orang dari Bekasi kerjanya di Jakarta. Ya, jadi dia berangkat dari pagi-pagi banget gitu kan, berangkat ke Jakarta. Yang dari Tangerang ke Jakarta. Ya, dan Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ya, pusat kotanya. Yang daerah sekitarnya biasanya ada pusat industrinya, ya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum lanjut, Bapak akan menayangkan cuplikan video berita yang berisi tentang berita alih fungsi lahan di Kabupaten Jembrana ya. Kalian bisa perhatikan ke depan, kita tonton sama-sama tayangan masalah lahan ya, masalah alih fungsi lahan di Kabupaten Jembrana. Ya. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan guna menuju swasembada pangan. Namun, banyak lahan pertanian produktif di Jembrana beralih fungsi menjadi perumahan. Lalu, sudahkah pemerintah daerah Jembrana memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian guna menuju swasembada pangan? Dan bisakah Jembrana dikatakan swasembada pangan? Alih-alih memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Jembrana justru lempar handuk dan kecolongan. Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan ini, lahan pertanian pangan yang masih produktif justru berubah fungsi menjadi perumahan berbagai tipe. Ini terlihat di sejumlah subak di Kabupaten Jembrana. Lahan persawahan kini sudah jauh menyempit karena banyaknya perumahan-perumahan baru. Padahal di Kabupaten Jembrana sudah ada perda yang mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian pangan, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2015. Di mana perlindungan dari pemerintah daerah? Justru kenyataan perlindungan itu malah diberikan kepada pihak pengembang. Ataukah pemerintah kecolongan atau bisa jadi pura-pura tidak tahu dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian tersebut? Jangan-jangan karena ada sesuatu sehingga Perda Nomor 5 Tahun 2015 hanya macan kertas. Kepala Dinas Pertanian Pemkab Jembrana Iwayan Sutama dikonfirmasi tim Jarak Pos mengaku terkait alih fungsi lahan menjadi tantangan Dinas Pertanian dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan ke depan. Pada prinsipnya Dinas tidak melonggarkan alih fungsi lahan, namun justru pihaknya berharap semua stakeholder terkait mulai dari subak, desa, camat, dan tokoh masyarakat ikut mengawasi agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan, termasuk tim penegak perda. Kadang-kadang Dinas menurut Sutama
dari tayangan video berita atau cuplikan berita yang sudah kita tonton sama-sama tadi, kira-kira kalian bisa mengidentifikasi apa itu masalah yang terjadi ya. Dampaknya ke depan ya, apabila lahan pertanian yang seharusnya ditanami padi tiba-tiba diubah menjadi lahan permukiman ya. Bisa menjadi kekurangan pangan ke depan ya. Jadi nanti kita bisa menjadi impor ya, impor beras ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Untuk mencairkan suasana biar kalian nggak tegang ya, biar kita sama-sama nyaman ya, kita ice breaking dulu ya. Ya, coba kalian berdiri dulu semuanya ya, berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kita berdiri biar nggak ngantuk ya. Nah, jadi ice breakingnya simple-simple aja ya, main tepuk-tepukan ya, tepuk tangan aja ya, tapi bukan tepuk tangan nonton apa gitu, tepukin enggak ya, tapi kali ini coba dengarkan ya. Apabila Bapak bilang pagi ya, pagi itu tepuk artinya tepuk 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau sore tepuk 3 kali. Kalau malam ya tahu ya. Jadi kalau malam tapi harus bergerak, tapi setengah tepukan namanya ya. Setengah tepukan artinya nggak nyampe ya. Ya, bukan tidak bergerak sama sekali, tapi setengah gitu ya. Jadi kalau malam ya, jadi tidak 4 kali ya. Kalau malam tidak 4 kali. Jadi pagi tadi sekali, siang 2 kali tepuk, yang sore 3 kali, malam setengah tepuk. Oke, siap ya? Konsentrasi ya. Siang. Pagi, sore, pagi, siang, malam, hampir ya, hampir kena ya, tapi kalian konsentrasi ya. Siap-siap lagi. Malam, kena 1 ya, 1 tidak konsentrasi ya. Siap-siap, fokus lagi, sekali lagi ya. Pagi, sore, siang, pagi, malam, tidak konsentrasi. Oke, sudah ya, cukup ya, tepuk tangan semuanya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing ya, duduk ya. Pertemuan sebelumnya kalian sudah Bapak bagi kelompok ya. Jadi ada kelompok sesuai gaya belajar. Apa kalian ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, bagus ya. Jadi ada kelompok yang gaya belajar auditori yang mana ya? Auditori. Oke, Yufan ya. Kelompok auditori kelompoknya Yufan. Ya. Ini. Ya. Yang kinestetik untuk kelompok visual yang mana? Ini berarti ya, mana lagi ya? Jadi Bapak sudah bagikan LKPD ya untuk memandu kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, jadi LKPD itu sudah sesuai dengan masing-masing gaya belajar kelompoknya gitu ya. Untuk yang kinestetik Bapak berikan spesial gitu ya. Yang kinestetik yang spesial ya. Karena yang kinestetik ini gaya belajarnya perlu adanya pergerakan, perlu adanya praktik langsung gitu ya untuk proses belajar ya. Oke. Nah, jadi silakan kelompok kinestetik ini ya. Ini Bapak kasih kertas manila. Nah, sebentar untuk petunjuknya nanti ya. Yang penting Bapak bagikan dulu. Kemudian yang visual Bapak bekali tambahan. Ya, yang visual ini Bapak kasih peta ya. Peta, karena yang visual ini tentunya perlu melihat sesuatu dulu gitu ya untuk proses memahami materi pelajaran. Kalian perlu ini ya. Silakan dibagikan ya sama kelompoknya. Kemudian yang auditori. Ya, yang auditori sepertinya sudah Bapak kirim link berita ya. Link berita yang bisa kelompok auditori dengarkan ya, karena yang auditori ini gaya belajarnya cenderung fokus ya, mendengarkan sesuatu hal gitu ya untuk bisa fokus ya. Jadi silakan dibuka linknya ya. Nah, jadi yang pertama Bapak sampaikan kepada yang auditori dulu deh ya. Yang auditori link sudah Bapak kirim, kalian bisa melihat
atau mendengarkan, maksudnya bisa mendengarkan cuplikan berita. Ya, nanti kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompoknya dan lihat panduan di LKPD-nya. Apabila ada yang kebingungan, silakan tanya ke Bapak ya. Kemudian yang kelompok visual, ya. Nah, kelompok visual ini sudah Bapak bagikan peta ya. Nah, kalian diskusikan ya. Di peta ini kalian bisa analisis ya. Analisis fokus kepada wilayah. Jadi peta ini peta RT RW, bukan RT tetangga rukun tetangga. Tapi RT RW itu apa? Rencana tata ruang wilayah ya, rencana tata ruang wilayah. Untuk kelompok kinestetik kalian perlu membuat perintahnya itu mind map ya. Jadi membuat map atau bagan-bagan gitu ya, yang berbentuk apalah terserah kalian ya. Diskusikan dengan kelompoknya, dibuat yang semenarik mungkin ya. Kalau ada yang kebingungan silahkan bertanya ya. Nah, bisa diputar lagi itu masalahnya apa ya kan. Ya, nah ditandai di apa, boleh dicoret-coret ya, boleh di yang bagian apa namanya wilayah pertanian pangan yang mana bisa ditandai ya. Gimana, ada kendala? Aman, masih aman? Masih aman, alhamdulillah ya. Oke. Kelompok visual ada kendala? Sejauh ini ada kendala nggak? Enggak. Ya aman ya. Ya tandai yang bagian fokus kepada wilayah pertanian pangan ya. Dimana kelompok kinestetik? Wih, ini sudah mulai ada bentuknya ya, bentuk bumi ya. Oke, ini ada bentuk bumi. Bagus sekali ya. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada kendala? Alhamdulillah. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, tepat waktu ya. Silakan kelompok yang pertama maju. Bapak minta coba kelompok auditori ya. Silakan. Ya. Bapak. Oke, silakan kelompok auditori untuk presentasi ya. Ya, kelompok lain silakan diperhatikan ya. Ya, silakan. Kerasin suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Tepuk tangan ya. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya Bapak minta kelompok kinestetik ya. Ya, ada yang megangin. Ya. Presentasikan hasil diskusi kami dengan judul Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Permukiman. Mempunyai karakteristik khusus dan dibatasi oleh batas fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, tepuk tangan semuanya ya. Oke. Nah, kelompok visual silakan maju ke depan. Ya. Gambar ini pada gambar ini yang saya garis bawahi merupakan
Bisa kasih lihat teman-temannya di merupakan maju. wilayah peruntukan pertanian. Yang garis itu ya. Iya. Dan pada gambar warna kuning di gambar merupakan wilayah kawasan pemukiman. Dan pada kasus ini jika wilayah pertanian di pangan dijadikan wilayah pemukiman, maka akan menyebabkan kekurangan bahan pangan di daerah Jemberana. Dan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Sudah semua presentasi. Ya, gimana perasaan kalian setelah presentasi? Lega? Agak grogi ya. Oke, terima kasih sekali ya kalian sudah menampilkan diskusi yang baik, kemudian menampilkan presentasi yang baik ya, sudah sangat bagus sekali tadi. Nah, kemudian Bapak ingin menyampaikan ya, membandingkan gitu ya, antara kelompok auditori, visual maupun kinestetik, semuanya sudah bagus ya. Nah, kemudian Bapak perlu menekankan kembali ya dari apa yang kalian sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Tadi kelompok yang auditori yang pertama ya. Tadi yang kelompok auditori yang pertama sudah mendengarkan berita terkait alih fungsi lahan. Kelompok dari visual tadi sudah menampilkan atau menganalisis peta ya. Petanya dianalisis, ada perbedaan warna dari masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Jemberana. Jadi peta itu adalah peta RT RW. RT RW itu kepanjangannya ya, rencana tata ruang wilayah. Jadi peta itu menjadi pedoman ya bagi masyarakat ya yang dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi itu ditetapkan petanya ya. Jangan sampai peta itu tiba-tiba berubah ya. Misalkan ya di sini coba Bapak pinjam ya. Nah, di sini sudah digambarkan atau ada pewarnaan yang berbeda-beda ya. Yang kita fokuskan kepada warna hijau ya. Hijau muda ini ya. Nah, warna ini menunjukkan wilayah terkait pertanian pangan ya, sawah ya, pertanian. Apabila pertumbuhan penduduk bertambahnya jumlah penduduk di Jemberana ya, otomatis ya, logika kita berpikir pasti ke depan masyarakat kita membutuhkan lahan lagi untuk membangun rumah, karena rumah yang ada sudah tidak cukup. Misalnya ya, lahan yang ada untuk bangun rumah udah habis ya, gimana lagi ya kalau harus terpaksa menggunakan lahan pertanian. Nah, tapi di sisi lain ya, di sisi lain apabila itu terus terjadi ke depannya, tentu akan menimbulkan permasalahan yang lebih ya kita tidak inginkan lah ya. Misalkan tadi ada pemaparannya, permasalahannya apa tadi kelompoknya? Ya, nah, mari kita refleksi sama-sama pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan refleksi boleh? Ya. Yufan mungkin mau dari tadi kayaknya mau menyampaikan refleksi, coba boleh disampaikan refleksi dari individu dari Yufan sendiri, gimana pembelajaran hari ini? Ya. Bingung Pak. Bingung. Kan dari saya pribadi nih Pak ya, materi yang saya baru dapat ini kan anggapannya kan sudah kayak mau jenjang kuliah lah. Ya. Sudah Sulit. Pemerintah lah larinya. Ke pemerintah larinya. Gimana? Jadi saya tuh masih bingung Pak, kenapa tuh ya RT RW itu gak ketat gitu Pak. Oh. Gak bisa ada ngatur lahan yang sebegitu banyaknya dengan tepat. Oke, bagus sekali ya. Ada pengurangan, ada penyempitan lahan, ya, masih menyempit, tidak sampai mengubah fungsi. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Intinya ketegasan dan memperketat ya, pengawasan dari masyarakat juga diperlukan ya. Jadi menolak adanya pembangunan perumahan di suatu wilayah persawahan yang sudah ada gitu ya. Jadi seperti itu. Gimana Yufan? Oke, yang lainnya? Cukup ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini ya kita sudah lewatin ya, kalian sudah maksimal ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan ya. Oke, baik.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.